Kiai Haji Abdurrahman dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Suburan Desa Meranggen, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada tahun 1872 M. Beliau adalah putra dari seorang guru ngaji yang solih, yaitu Kiai Haji Kasidil Haq bin Abdullah Muhajir. Selain mengajar, sang ayah juga giat berkebun dan menyewakan sebagian rumahnya untuk penginapan para pedagang luar kota. Kurang dari lebih besar dari sejak kecil Kiai Haji Abdurrahman dididik oleh ayahnya sendiri. Setelah beranjak dewasa, barulah beliau belajar di pondok pesantren di daerah Tayem Purwodadi, Jawa Tengah. Kemudian beliau juga pernah belajar di pesantren yang berada di seberang Sungai Brantas, Jawa Timur. Kemudian terakhir beliau belajar di pondok pesantren Sapen Penggaron, Semarang, dulu ikut Kabupaten Demak, yang diasuh Kiai Haji Abu Miraj, yang akhirnya beliau diambil menjadi menantunya. Karena minat belajarnya yang tinggi, setelah menetap di rumah selain mengajar beliau juga belajar kepada beberapa guru, di antaranya kepada Syekh Kiai Haji Soleh Darat, seorang ulama kenamaan dari Semarang Barat. Beliau juga belajar kepada Kiai Haji Ibrahim Brumbung Meranggen. Dari sinilah beliau mendalami ilmu tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Syekh Kiai Haji Ibrahim kemudian berkenan mewisuda beliau menjadi khalifah setelah lulus ujian, yaitu pada suatu hari Kiai Haji Ibrahim berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang nanti tidak batal salatnya maka dialah yang berhak menyandang khalifah. Awal kisahnya bermula saat di tengah-tengah salat jamaah, berlangsung terlihatlah seekor ular yang merayap dari arah Kiai Haji Ibrahim menuju para jamaah. Tentu saja hal ini membuat para makmum ketakutan lari tunggang langgang dan membatalkan salatnya, kecuali Kiai Haji Abu Rahman yang masih tetap khusyuk, meneruskan salatnya. Maka dengan demikian beliau dinyatakan berhak untuk menyandang khalifah tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau adalah profil seorang yang konsekuen dan berdedikasi tinggi. Beliau menyadari sebagai seorang yang berilmu, tentu mempunyai kewajiban tugas dan tanggung jawab yang tinggi untuk senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang dikuasai demi pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya, agama, nusa dan bangsa. Oleh karena itu, beliau dalam keseharian selalu melayani dan berkhidmah kepada masyarakat, santri dan keluarganya demi menggapai ridha Allah SWT. Dalam hal duniawiyah, beliau juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu beliau tidak segan-segan dan tidak malu untuk berdagang walau dalam skala yang kecil. Tentu sebagai seorang tokoh agama dan berilmu tinggi, dalam berdagang pun beliau selalu amanah, dapat dipercaya dan yang paling disukai oleh pelanggannya. Beliau tidak pernah mengambil untung banyak. Dengan bertambah banyaknya para pelanggan yang berbelanja kebutuhan kepada beliau, tidak membuatnya lupa dari tugas dan kewajibannya. Beliau tidak pernah berangkat jualan sebelum mengerjakan amalan rutinnya, yaitu salat duha. Sekalipun di pasar sudah ditunggu para pelanggannya, beliau tetap istiqomah terhadap ibadah dan amalan rutinitasnya. Dari kepribadian beliau inilah masyarakat mulai simpati dan tertarik kepada beliau sehingga ada di antara mereka yang ikut mengaji dan sebagiannya menitipkan putranya kepada beliau. Hanya saja pada saat itu yang nyantri kepada beliau semuanya masih menjadi santri kalong, artinya pada malam hari mereka mengaji dan pagi harinya mereka pulang untuk bekerja atau membantu orang tua. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang luwes dalam setiap pergaulan. Sehingga nampak sifat beliau apabila bergaul dengan kiai akan nampak kekiaiannya, bergaul dengan bangsawan akan nampak kebangsawanannya. Kiai Haji Abdurrahman sempat beristri dengan Ibu Nyai Suripah, ipar dari Kiai Haji Ibrahim Brumbung Meranggen, dan dikaruniai 4 orang putra namun kesemuanya dipanggil Allah SWT. Sewaktu masih usia kecil, setelah Ibu Nyai Suripah wafat, kemudian beliau menikah lagi dengan Hije Safiyah, nama kecilnya Fatimah, binti Kiai Haji Abu Miraj bin Kiai Syamsuddin Penggaron, Semarang. Pernikahannya kali ini beliau dikaruniai 11 putra dan putri, yaitu 1. Hafsah, lahir di kapal dalam perjalanannya menuju ke Tanah Suci dan meninggal di Jakarta dalam perjalanannya pulang ke tanah air. 2. Kiai Haji Usman, wafat tahun 1967 M. 3. Basirah, wafat sewaktu kecil. 4. Kiai Haji Muslih, wafat tahun 1981 M. 5. Kiai Haji Muradi, wafat tahun 1980 M. 6. Rahmah, wafat sewaktu kecil. 7. Kiai Haji Fatan,
wafat tahun 1945 M. 8. Kiai Haji Ahmad Muthohar, wafat tahun 2005 M. 9. Hj. Rahmah Muniri, almarhumah. 10. Fakih, wafat sewaktu kecil. 11. Tasbihah Muhri, tiada jalan yang tak berujung, tiada awal yang tak berakhir. Demikian pula halnya dengan Kiai Haji Abdurrahman, setelah menekuni jalan kehidupannya dengan penuh pengabdian, menyebarkan syariat agama Islam, dan setelah mengenyam pahit getirnya kehidupan ini mulai dari seorang santri sampai menjadi pemimpin dan tokoh masyarakat yang disegani, beliau berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 20 Zulhijjah 1360 H. 1941 M dalam usia 70 tahun. Dan tanggal wafat beliau ini, setiap tahun diperingati hari keluarga yang dihadiri ribuan murid-murid beliau dengan tujuan berharap berkah dari beliau dan mengingat kembali perjuangan beliau semasa hidup. Pesan beliau pada keluarganya juga murid-muridnya yang akan selalu tetap diingat agar selalu belajar dan atau mengajar.